Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara memeriksa regulator. Jadi ini regulator. Ini fungsinya adalah mengatur kapan arus itu akan masuk ke alternator dan juga mengatur kapan pengisian itu akan terjadi ya. Ini perangkat ini akan kita temui ketika kita memeriksa sistem pengisian di dalam mobil ya. Sebelumnya juga perlu kita ketahui ya, ini kalau ini regulator yang dibuka ya. Kalau kita melihat seperti ini ya, ini kalau dibuka regulator itu seperti ini. Yang satu yang misalkan ini lurus dari kabel ini, sebelah kiri ini adalah relay tegangan. Jadi ini relay tegangan, fungsinya adalah menghubungkan dan memutus tegangan yang mengalir. Yang satu ini adalah regulator tegangan ya, ini regulator tegangannya. Jadi yang mengatur kapan tegangan itu akan masuk ke rotor coil ya, sehingga rotor coil itu timbul kemagnetan dan kapan tegangan itu akan diputus. Ini bagian-bagiannya. Kalau kita lihat di bawahnya ya, ini seperti ini. Coba kita perhatikan ya regulatornya. Ini adalah terminal E ya, ini E yang kabelnya warna hitam. Kemudian ini yang ada tahanannya ini adalah yang sini adalah terminal F. Ini terminal F. Sementara yang di sini ini terminal IG ya. Kemudian yang ini terminal L ya. Kemudian yang ini adalah terhubung ke baterai. Sementara kalau dilihat dari warna kabelnya, E itu yang hitam ya, ini kabel hitam, ini kabel hitam E. Kemudian yang IG itu merah putih, yang F itu hitam putih. Kemudian yang B itu kabelnya berwarna putih. Kemudian yang N ini warnanya kuning. Nah, yang satunya ini adalah yang L itu kuning putih ya. Bisa jadi warna kabel ini di tiap regulator itu akan berbeda seperti itu. Selanjutnya terminal regulator itu kita perhatikan di gambar ini ya. Coba diperhatikan. Ini terminal regulator. Ini posisi yang ada noknya ini ya, dari nok ini IG, yang tengah ini F, ini L, ini B, ini N, ini E. Nah, regulator ini nanti bagaimana kita memeriksa bahwasanya regulator itu masih baik melalui terminal ini ya. Ini hasilnya nanti ya. Kita akan memeriksa regulator tanpa ada arus. Jadi ketika posisi IG sama F ini kita hubungkan ya, IG sama F menggunakan avo ohmmeter untuk mengukur terhubung dan tidak saja. Ini hasilnya terhubung, harus yang baik itu akan terhubung. Kemudian E sama L itu terhubung, B sama E itu tidak terhubung. Kenapa? Karena P2 tidak terhubung dengan P0 pada saat tidak ada arus. Sama dengan B sama L itu tidak terhubung karena P2 dan P0 itu tidak terhubung ketika tidak ada arus. Kemudian N sama E itu akan terhubung karena ada kumparan, sehingga di sini juga ada akan terbaca tahanannya berapa ya, seperti itu. Coba setelah ini kita akan melakukan pengukuran secara langsung ya.
Ini ya, coba kita ukur ya. Ini saya tunjukkan ya AVO-nya. Nanti jarum itu akan bergerak ya. Jarum ini akan bergerak ya Pak ya. Agak samar ya. Udah. Oh, enggak apa-apa udah. Ya. Iya, akan bergerak. Ini kita siapkan regulatornya ya. Posisi knocknya kita samakan di sini ya. Jadi perhatikan ini ya. Kita ukur terlebih dahulu adalah IG sama F ya. Sesuai knock ini IG ini ya. Titik ini G ini G sama F. F itu tengah ya, ini IG sama F ini. Nah ini kelihatan IG sama F, nanti akan terbaca di sini. Nah ini regulator berputar, AVO bergerak dari kiri ke kanan. Ini berarti terhubung. Selanjutnya adalah E sama L ya. E itu posisinya di sini paling pojok bawah, kemudian L itu atasnya ya. L itu atasnya ini. L, E sama L ya, ini akan bergeser juga ya. Nah ini L bergeser. Oke, berarti masih baik. Selanjutnya B sama E itu tidak akan terhubung. B bawah ya sama E tidak akan terhubung. Nah ini agak kelihatan ya. Nah ini ya, ini sama E ya, ini ya, betul tidak terhubung. Kemudian B sama L juga tidak terhubung. L pojok atas. Nah ini juga tidak terhubung. Nah ini dilihat sama AVO tidak bergerak. Sementara N sama E, N tengah bawah ya, nah bawah sama E bawah pojok ya, ini terhubung ini ya. Jadi berdasarkan pengukuran kita, maka regulator ini ketika tidak ada arus itu, ketika kita ukur itu masih baik ya, karena terminal-terminal yang sudah kita pelajari tadi ini masih terhubung ya. Jadi saya ingatkan lagi, ini ada ini posisinya ya, ini B, ini IG, F, L, B, N, E ya. Ini posisinya adalah knocknya yang di atas ya, knocknya yang di atas. IGF terhubung, E sama L terhubung ketika tidak ada arus, B sama E tidak terhubung, B sama L tidak terhubung, N sama E terhubung. Jadi kita dapat kesimpulan dari sini bahwasanya regulator ini masih normal ya, masih normal. Jadi begitu cara memeriksa regulator ya. Jadi tidak perlu kita buka terlebih dahulu, kita periksa terminal-terminal ini ya, ini knocknya ini tadi ya, kita periksa terminal-terminal ini. Kalau kondisinya masih bagus ya, berarti kemungkinannya itu tidak perlu kita buka ya, tidak perlu kita setel lagi regulator voltage dan relaynya ya. Baik, itu pembahasan cara pengukuran ataupun pemeriksaan regulator. Terima kasih.